Halo semuanya, kembali lagi bersama aku di video yang untuk video kali ini gue bakalan membahas tentang kegiatan yang gue lakuin selama pengecilan badan, penurunan berat badan. Jadi sebenarnya treat yang gue lakuin itu adalah satu, pola makan dan workout. Cuma dua itu aja, nggak banyak, cuma dua itu aja, dan itu secara bertahap. Jadi pertama kali gue workout itu di tanggal 8 Juni. Ini gue ada tanggalannya, jadi gue selalu catet kapan gue workout. Jadi setiap gue workout gue catet tanggalnya, terus gue tulisin day berapa, jadi kayak buat memorable, kayak buat nandain bahwa gue tuh udah melakukan workout tuh sekian lama. Nih, gue udah di sini ya, gue ngasih tahu ya, gue udah pertama kali gue workout itu tanggal 8 Juni, dan sekarang udah September. Jadi Juni, Juli, Agustus, September, udah hampir 3 bulan gue melakukan workout. Dan pertama kali gue melakukan workout itu karena gue merasa berat badan gue besar. Bukan besar sih, kayak naik, memang naik, karena waktu itu gue di kampung, terus pas balik ke kampung berat badan gue itu naik jadi 70 kilo, yang tadinya cuma sekitar 67-68. Itu berat badan awal gue, terus yang begitu naik jadi 70 kilo, dan akhirnya gue memutuskan untuk gue mau kurus gitu. Sebenarnya target gue adalah 60, tapi nyokap gue tuh nyuruh untuk ke target gue tuh ke 55, paling enggak 58 lah, karena itu idealnya untuk badan gue, karena gue tingginya 165, tinggi gue 165, dan berat badan proporsional gue itu sekitar yaitu 58, 59. 60 itu udah lumayan, udah termasuk agak pas ya, cuman yang pasnya sih sebenarnya 58. Akhirnya gue memutuskan untuk diet dan didukung juga sama nyokap gue untuk melakukan hal-hal yang kayak atur pola makan dan segala macam. Nah, untuk video kali ini gue hanya akan membicarakan tentang workout yang gue lakuin. Jadi kalau misalkan gue membahas tentang semuanya itu akan panjang banget dan akan memakan durasi yang banyak, karena workout sendiri pun udah memakan waktu yang banyak gitu. Nah, untuk workout gue itu awal pertama gue masih melakukan workout yang sepengetahuan gue aja, yang pernah gue tonton dan pernah gue lakuin. Cuman sejalan seminggu itu tuh ada satu aplikasi yang muncul di Google Play, namanya aplikasi pengurus berat badan. Pengurang berat badan, bukan pengurus berat badan, tapi aplikasi pengurang berat badan. Itu muncul di Google Play dan gue iseng aja download, terus kayak gue pakai sekali dua kali, ternyata cocok dan bagus menurut gue, benefitnya ada di tubuh gue, dan akhirnya sampai detik ini gue masih pakai aplikasi itu. Ya, aplikasinya di sini bisa dilihat, nggak harus yang ini, apapun aplikasi yang kalian bisa pakai di internet, di Google Play sekarang banyak banget aplikasi pengurang berat badan, kalian bisa pakai yang menurut kalian itu mudah kalian pahami dan mudah kalian ikutin, kayak gitu. Kalau gue yang ini ya, kalau gue cocoknya yang ini, dan gue udah terbiasa dengan ini, jadi kalau pakai yang lain agak bingung gitu. Nah, workoutnya apa aja? Kalau gue ngikutin workout di aplikasi ini, gue itu ada 5 hal yang wajib gue lakuin saat workout. Yang pertama itu pemanasan, udah pasti, dan di aplikasi itu ada pemanasan, jadi gue bener-bener pure ngikutin si aplikasi ini. Pemanasan, terus bakar lemak lengan, terus bakar latihan perut, terus bakar lemak paha dalam, dan hit pembakaran lemak menengah. Ini 5 treatment yang wajib gue lakuin setiap hari. Dan gue punya komitmen di awal, kalau gue udah mulai workout gue mau konsisten, karena dulu pernah gue melakukan workout tapi nggak konsisten, jadi kayak seminggu tuh cuma sehari, karena dulu gue mikirnya karena gue juga nari gitu kan, gue ngajar juga, karena gue juga nari, gue kan mengeluarkan keringat gitu, dengan pedenya kan gue nari, gue gak mengeluarkan keringat. Padahal ternyata setelah ditelaah, dicari informasi, nari itu hanya mengeluarkan sedikit kalori, hanya membakar sedikit kalori dalam tubuh, dan gitu nggak tahu kalori apa yang dibakar. Bisa jadi bukan dari kalori si lemak kita, tapi dari kalori yang lain, dari otot, dari cairan dan segala macam. Nah, jadinya tuh keluarnya tuh sia-sia, nggak ada yang bisa dibakar kayak gitu. Nah, akhirnya setelah gue telah cari informasi segala macam, gue memutuskan untuk melakukan workout sesuai dengan panutan
di aplikasi ini, dan workoutnya punya komitmen bahwa gue harus workout setiap hari. Itu pertama kali gue workout di tanggal 8 Juni. Jadi kayak gue harus bisa workout karena gue pengen kurus dulu kayak gitu. Kalau yang dulu karena udah pernah ngerasain yang workoutnya cuma seminggu 3 kali, seminggu 2 kali nggak ada hasilnya, jadi makanya gue ambil treatment konsekuensi yang seperti itu, workoutnya setiap hari. Dan yang namanya mau kurus itu butuh proses, nggak yang tuh lu dari 70 terus besoknya nih gujuk-gujuk langsung 60. Itu mustahil, kecuali badan lu ada yang grogotin gitu ya. Ada yang grogotin, itu mustahil. Semua butuh proses yang panjang, tergantung imun sendiri, tergantung imun tubuh kalian masing-masing. Jadi kalau kalian melihat ada di YouTube itu tentang turun 10 kilo dalam waktu seminggu, turun 10 kilo dalam 1 bulan, itu bisa jadi mereka bisa, tapi belum tentu di tubuh kita bisa. Karena apa? Satu, imun kita udah berbeda. Terus kedua, metabolismenya juga pasti beda. Misalkan yang turun 10 kilo itu memang awalnya sudah sehat gitu kan, turun 10 kilo dalam 1 minggu memang awalnya sudah sehat, tapi memang bentuk tubuhnya aja yang kurang proporsional. Dia ngurusin badan bisa dengan 1 minggu bisa turun 10 kilo. Tapi kalau yang model kayak gue yang ngempleh kayak sapi gelonggongan, mana bisa gitu ya. Jadi harus konsisten dengan jangka waktu yang panjang. Dan kalian jangan pernah berpikir jangka waktu panjangnya itu cuma kayak seminggu, 1 bulan, enggak, minimal 3 bulan. Jadi gue selagi gue seiring berjalannya waktu gue workout pun, gue juga nonton beberapa channel YouTube, nanti gue rekomendasiin kalian. Dan gue akhirnya berkomitmen bahwa gue mau workout selama 3 bulan pertama. Jadi mau lihat dulu hasilnya seperti apa. Dan alhamdulillah selama 3 bulan sampai detik ini gue bisa turun ya. Dari yang pertama kali workout di tanggal 8 itu berat badan gue 70 kilo, dan sekarang di tanggal 11 September kemarin itu udah 61 kilo gitu. Jadi turun 9 kilo alhamdulillah dalam waktu 3 bulan ya. Dan ini belum nimbang lagi, ini kan tanggal 13 September, belum nimbang lagi. Mungkin nanti nimbangnya nunggu seminggu lagi kali ya. Nah, terus workout yang tadi itu gak cuma tadi aja, itu yang wajib dilakukan setiap hari. Ada workout yang gue lakukan setiap 1 bulannya. Jadi 1 bulan itu selalu gue mix dengan workout yang lain. Misalkan workout ini udah 1 bulan, terus ganti lagi ke workout yang lain. Karena apa? Gue juga mencari tahu tubuh gue itu cocoknya di mana. Nah, yang 1 bulan pertama di bulan Juni itu gue pakai yang singkirkan lemak di perut, karena gue bermasalah di perut. Jadi kalau kalian teman-teman asli gue, teman-teman yang sering ketemu, kalian pasti tahu gue yang dulu perut gue kayak apa. Gue kasih tahu ya, kalian bisa lihat di foto yang ini ya, dan bedakan dengan foto yang ini ya, kalian bisa lihat. Dan gue akan kasih tahu dulu perut gue itu nih, lihat ya guys, ini pakai celana ini ya, ini gue nggak dikempes-kempesin, dan ini masih kayak orang hamil ya. Dulu lebih parah dari ini. Jadi antara perut atas dan perut bawah itu bener-bener kayak ada potongannya gitu, dan ini tuh kayak gendut banget. Jadi kalau gue kayak begini, ini tuh kayak aduh, nonjolnya tuh kayak gede banget gitu, set gitu. Tapi ini nggak gede, ini kecil, dan perut ini tuh yang sampai maju ke depan. Makanya gue dulu agak kurang pede dalam menggunakan celana jeans gitu, karena setiap gue pakai celana jeans pasti gede di bagian perut itu kan, bagian pinggang dan perut ke pinggang. Akhirnya setiap pakai celana jeans pasti bajunya gue pokoknya gede-gede, terus gue tutupin biar nggak kelihatan. Karena kalau gue duduk tuh kelihatan. Ini aja udah lebih better dibandingkan 3 bulan yang lalu sebelum gue melakukan workout. Ini udah lumayan kecil, walaupun masih gendut ya, masih belum kempes yang sampai kayak rata gitu, belum. Tapi paling tidak kalau gue berdiri nggak kelihatan banget lah gitu, nggak kelihatan menonjol banget. Beda, lihat ya di foto yang ini foto gue ambil kemarin malam. Ini foto yang gue ambil kemarin malam, sedangkan yang ini gue ambil foto waktu gue di kampung bulan Mei akhir ya. Foto ini gue ambil di bulan Mei akhir, dan foto ini gue ambil di bulan kemarin malam ya, di bulan September. Bisa lihat perbedaannya, kelihatan banget dong perutnya itu ya, si perutnya itu menonjolnya ya, kayak aduh serem banget deh gue kalau lihat, sedih dah gitu. Nah, makanya gue melakukan workout
lebih berfokus ke perut gitu waktu itu di bulan pertama. Terus bulan kedua gue ganti lagi, gue mix dengan jaga fit dan turunkan berat badan. Waktu itu di bulan kedua itu bulan Juli, berat badan gue udah turun ke 65 ke 6 ya, ke 65. Jadi dari berat badan gue yang 70 itu baru turun ke 65 itu 1 bulan kemudian. Ya, 1 bulan guys, turun berapa kilo tuh? 5 kilo. Turun 5 kilo tuh baru 1 bulan kemudian. Dan baru 5 kilo 1 bulan, 5 kilo doang, ngebayangin. Tapi gue workoutnya udah sampai kayak mau die gitu ya. Dan itu di awal-awal turunnya. Jadi gue supaya biar nggak naik lagi, jadi gue ambil treatment workout yang jaga fit dan turunkan berat badan. Terus itu ada di aplikasi, kalian bisa lihat nanti ya, bisa pilih lah pokoknya. Terus di bulan yang kemarin, bulan Agustus ke September ini, masih gue jalanin sampai detik ini, itu bangun otot dan kekuatan. Bangun otot dan kekuatan ini karena seiring berjalannya waktu kan gue juga masih nonton channel-channel YouTube yang tentang olahraga, dan kebetulan ada beberapa channel yang memberitahu gue untuk jangan terfokus sama satu bagian. Misalnya kan kayak gue lagi fokus ke perut, jangan ke perut aja, nanti pada akhirnya kalau misalkan perut lo yang bisa kurus tapi bagian yang lainnya nggak akan berubah, karena nggak ada massa yang ditambahin, nggak ada tenaga yang difokusin ke bagian-bagian tertentu kayak gitu. Misalnya gue fokusnya ke perut aja nih, tapi kasihan nanti lengan sama paha gue. Memang ada beberapa gerakan yang menggunakan kekuatan lengan dan kekuatan paha, tapi kan karena itu fokusnya ke perut, otomatis perut akan lebih banyak membakar lemak kan. Nah, yang lainnya jadinya kayak kurang maksimal untuk pembakarannya. Nah, makanya gue pilih yang bangun otot ini supaya massa ototnya lebih naik, tapi lemaknya ini yang berkurang. Kadang kan ada ya orang yang bilang kayak tulang gue gede kayak gitu. Nah, karena sebenarnya kalau mau tulang gede itu nggak masalah, mau tulang gede mau tulang kecil, asal dia workoutnya benar, yang mana ototnya yang naik, lemaknya yang berkurang. Bukan semuanya berkurang, bukan otot dan lemak yang berkurang, tapi ototnya yang naik, lemaknya yang berkurang. Gendut nggak apa-apa asal sekel. Kalau kalian lihat orang-orang bule, dancernya Royal Family deh kan, Paris Goebel kan bentuk tubuhnya kan gede ya. Ini gue contoh aja, Paris Goebel kan gede tapi dia sekel, badannya kencang gitu, itu bagus banget gitu loh, untuk menari tuh bagus. Sedangkan kalau gue gede tapi klemer kayak sapi gelonggongan, paha gue gede, kalau diginiin ini zaman waktu masih sebelum workout, digini itu goyang sendiri, gimana coba ya kan. Terus gue melakukan workout itu. Nah, untuk durasinya sendiri, waktu pertama kali gue, maksudnya minggu-minggu pertama itu karena baru pertama ya, jadi kaget dan badan gue semuanya sakit-sakit. Awal latihan iya, badan gue langsung sakit-sakit, terus kayak besok aduh gue gak mau workout lagi. Tapi kembali lagi dengan komitmen gue mau kurus. Jadi gue punya komitmen yang bener-bener yakin waktu itu. Nggak tahu itu dapat hidayah dari mana, pokoknya gue kayak tiba-tiba dapet celing, pokoknya istilah ayo kurus kayak gitu. Itu akhirnya gue workout lagi walaupun sakit, masih gue tahan. Dan itu gue durasinya waktu pertama-tama itu hampir 2 jam sendiri, dengan treatment yang sama di sekarang ini, dengan perbedaan durasi yang sangat berbeda. Waktu awal-awal bulan pertama, bulan Juni itu gue treatment dengan treatment yang sama 6 treatment itu 2 jam. Sedangkan yang sekarang 6 treatment tapi cuma 1 jam sampai 1 jam setengah. Karena apa? Karena dulu kebanyakan istirahatnya. Misalkan kayak plank itu cuman 30 detik, tapi gue istirahatnya bisa 1 menit, ya kan? Kalau sekarang plank 30 detik, istirahatnya paling 10 detik, 15 detik kayak gitu. Karena udah terbiasa dan udah tahu urutan-urutannya. Kalau yang di aplikasi ini sebenarnya enak, kalau udah biasa dan udah terbiasa melakukannya, dia udah sesuai dengan urutan. Jadi kita udah habis ini, habis ini. Kalau dulu kan lihat dulu habisnya apaan, udah selesai belum ya, udah selesai. Jadi takut kelebihan, karena kalau kelebihan kayak anjir, kelebihan gue udah capek-capek kayak gitu kan. Jadi intinya adalah komitmen untuk konsistensi, komitmen untuk konsisten jangka waktu panjang gitu. Terus ada beberapa temen gue yang suka gini, Ismi workout ya, iya, tapi gue malas banget nih, lagi gue juga workout nih gitu, tapi gue malas banget, lagi hate gitu, ntar aja kalau udah selesai hate. Nah justru guys, itu salah besar. Jadi gue menonton video-video yang
berhubungan tentang olahraga, bukan cuma tentang olahraga, tapi gue mencari tahu tentang apa sih diet, apa sih workout, dan workout yang bagus itu seperti apa. Terus boleh nggak sih hate pas workout, dan ternyata faktanya adalah boleh banget dan disarankan, karena saat kalian hate, ini khusus perempuan juga ya, saat kalian hate, metabolisme kalian itu justru malah lebih banyak ya, banyak bekerja dibandingkan kalau kalian nggak hate. Kalau kalian nggak hate itu seperti biasa ya, metabolisme biasa, pakai workout ya biasa. Tapi kalau misalkan kalian hate, itu metabolismenya 2 kali lipat bekerjanya, dan kekuatannya kita ini akan lebih besar dibandingkan hari biasanya. Jadi kalau kalian hate itu kan rasa capeknya itu nggak sebanyak rasa capek pas nggak hate, kayak gitu. Jadi itu bagus banget buat kalian yang mau workout, apalagi workout yang angkat beban berat-berat, itu bagus banget. Dan juga karena kalori yang keluar lebih banyak dibandingkan kalori yang masuk. Karena kalau mens ini untuk gue pribadi sih, tapi nggak tahu kalau yang kalian. Kalau untuk gue pribadi, kalau lagi hate tuh malas makan, dan makanya tuh paling sedikit masuknya. Ini bagus banget, jadi kalorinya lebih banyak yang keluar daripada yang masuk gitu. Nah, tapi kalau buat kalian yang lagi mens nih, info aja sedikit, ini resiko untuk cederanya 8 kali lebih banyak karena sakit kan. Jadi kalau gerak itu pasti ada rasa sakit, pasti kalian sakit deh kalau mens kan. Ya walaupun nggak sakit banget, tapi sakit wajar. Tapi kalau lagi workout kan kerasa banget, apalagi pas loncat gitu ya. Gue sih menyarankan untuk workout yang ringan-ringan gitu. Jangan kalau kalian kuat untuk hit cardio ya nggak masalah, tapi kalau kalian nggak kuat jangan dipaksakan, karena resikonya tadi 8 kali lebih beresiko untuk cedera gitu ya. Daripada nanti kalian kenapa-napa karena workout, mending kalian tetap jaga keseimbangan lah. Daripada nggak sama sekali, mendingan workout, tapi workoutnya juga harus disesuaikan dengan kemampuan, intinya gitu. Dan FYI lagi, karena semenjak gue melakukan workout ini, mens gue itu teratur. Jadi dulu sebelum melakukan workout di bulan Juni mulai itu, mens gue sebelumnya beberapa tahun ke belakang itu nggak teraturnya adalah setiap 2 bulan sekali gue baru mens. Jadi karena udah terbiasa, misalkan gue mens bulan Juni, nah gue akan mens lagi nanti di bulan Agustus, di Juli gue nggak akan mens karena udah terbiasa kan. Dan sekalinya mens itu sakitnya luar biasa, sakit banget, sampai sampai guling-guling gitu ya. Cuman kalau gue masih bisa nahan untuk jalan, kan ada yang sampai nggak bisa jalan, sampai yang pingsan kayak gitu, tapi gue nggak sampai itu, cuman sakitnya lumayan. Nah, begitu gue melakukan workout, gue baru sadar 2 bulan kemarin. Jadi di bulan Juli gue belum sadar gitu kalau mens gue teratur. Nah, baru di bulan Agustus kemarin gue sadar kok mens gue hampir mirip ya di tanggal-tanggal bulan Juli kemarin. Jadi bulan Juli kemarin tuh gue mens di minggu tanggal belasan, sekitar tanggal 13-15an. Nah, di bulan Agustus gue mens di tanggal 11-12. Nah, di bulan ini September gue baru main kemarin di tanggal 12. Jadi kayak hampir mirip-mirip gitu kan. Dan gue merasa, oh akhirnya teratur ya, ternyata bisa teratur ya mens gue gitu. Dan gue mikir, karena apa ya, apa jangan-jangan karena workout gitu kan. Terus gue mikir, dan pas gue cek juga, dan ternyata memang iya, salah satu benefit dari workout adalah menstruasi yang stabil gitu kan. Itu udah manfaat banget buat kita yang biasanya menstruasinya nggak teratur kan, jadinya sakit. Nah, karena teratur sekarang jadinya kan nggak sakit keluarnya kayak gitu. Dan benefit yang lainnya adalah muka gue jadi semakin glowing ya, nggak ada jerawat yang nakal banget. Kalau jerawat kecil iya, tapi gue selama 1 bulan ini memang nggak pernah merasa berjerawat sih mukanya, walaupun gue pakai bedak apa segala macam. Dan gue tipikal orang yang kalau keluar jarang banget pakai fondi, malah cuma di hairspray doang gitu biar nggak kelihatan kucel, sama lipstick kan udah. Dan gue nggak pernah pakai apa-apa, tapi nggak yang gimana, nggak yang kotor, dan nggak jerawatan sama sekali. Kemarin aja nih mens yang bulan ini jerawat, tapi cuma di sini doang nih, itu kecil gitu kan. Jadi kayak gue merasa, oh benefitnya selain
bisa mengurusi badan, kita juga bisa menjaga kesehatan tubuh gitu loh, dari metabolisme itu tadi, karena metabolisme kita berjalan dengan bagus gitu. Nah terus Ismi nonton apa namanya, Ismi so tau nih gitu kan, karena orang yang so tau banget sih Ismi tentang workout gini-gini. Guys, gue sudah melakukan ini selama 3 bulan dan terbukti gue turun hampir 9 kilo melakukan workout. Nah ada beberapa video yang tadi gue akan sebutin, yang nanti akan gue sebutin. Nah ada beberapa YouTube channel yang ini yang jadiin gue panutan, yang menjadikan YouTube channel ini yang bikin gue terbuka mindsetnya, terus terbuka tentang diet, terbuka tentang pola makan, terbuka tentang olahraga dan segala macam. Yang pertama ada YouTube channelnya dari Mbak Yulia Balchun. Ini kalau salah ngomongnya mohon maaf ya. Mbak Yulia Balchun ini sebenarnya lebih banyak menjelaskan tentang pola hidup sehat dan pola makan sehat. Dan ada workout tentunya. Cuman kalau workoutnya itu gue lebih menganjurkan kalian untuk nonton YouTube channelnya olahraga yuk ya. Ini YouTube channelnya nggak tahu namanya siapa, tapi ini ada di olahraga yuk ini lebih terfokus sama jenis-jenis workout yang kalian mau lakukan. Jadi workout perut itu apa aja yang berhubungan dengan perut, kalian bisa lihat di sini, ada caranya, ada tekniknya, dan ada cara, pokoknya lengkap deh gitu di sini. Dan mbaknya tuh sabar banget ngajarinnya dan jelas, gue suka banget gitu. Nah terus satu lagi, ini YouTube channelnya dari Mas Anton Septian. Jadi gue nggak cuma nonton nggak cuma nonton YouTube channelnya perempuan aja, tapi gue juga nonton YouTube channelnya yang laki-laki. Ini namanya channelnya Diet Santuy. Jadi Diet Santuy ini lebih ke ilustrasi. Jadi ilustrasinya adalah menjelaskan tentang pola makan dan workout tentunya. Jadi kalau pola makan di ilustrasinya channel ini adalah si Diet Santuy ini, itu dijelasin orang A, orang B, orang C melakukan workout yang berbeda, nanti hasilnya akan seperti apa. Nah akhirnya kita bisa terbuka nih mindsetnya. Oh kalau gue ngelakuin yang kayak orang A, gue hasilnya akan bakal jadi gini. Kalau gue ngelakuin seperti orang B, gue akan seperti ini. Kalau gue ngelakuin seperti orang C, gue akan seperti ini, kayak gitu. Nah kalau pola makan juga sama, modelnya kayak gitu. Jadi ilustrasi, jadi kita ikut membayangkan kalau kita melakukan hal A nanti akhirnya jadi kayak B. Kalau kita melakukan hal A nanti jadinya akan seperti A, kayak gitu. Jadi lebih bisa berpikir jernih kayak gitu. Nah 3 video ini yang selalu mendampingi gue di saat gue melakukan pengurusan penurunan berat badan. Jadi kalau gue lagi bad mood, lagi apa gitu, gue selalu nonton ini lagi, nonton lagi, dan gue kayak oke, semangat lagi gitu. Karena mereka YouTube channel ini 3-tiganya bisa gue serap dengan baik, dan gue bisa mengambil positifnya gitu. Jadi gue nggak bener-bener nelan mentah-mentah YouTube mereka, tapi gue cari tahu maksudnya apa. Terus habis gue nonton YouTube mereka, gue telaah, gue cerna, gue saring, dan gue aplikasiin di tubuh gue, dan sesuai dengan kemampuan tubuh gue, kayak gitu. Nah kalau untuk workoutnya sendiri, kalau dilihat dari kalender ya, alhamdulillah gue nggak pernah bolong. Nih bolong sekali di bulan Juni, terus di bulan Juli nggak bolong sama sekali, terus di bulan Agustus, nah di bulan Agustus ini baru ada beberapa yang bolong. Nih tanggal 27 bolong, nggak gue catet ya. Terus ada bulan September belum. Ini ada beberapa bulan, ada satu. Jadi selama 1 bulan gue jarang banget bolong, karena ya itu tadi, komitmen bahwa gue pengen kurus gitu kan, dan pengen baju gue muat. Karena baju yang dulu itu waktu gue sebelum diet, sebelum workout itu nggak ada yang muat. 70 kilo tuh nggak ada yang muat baju-baju gue. Makanya gue merasa kayak gue harus kurus gitu supaya baju gue muat. Sayang banget kan, daripada dikasih ke orang kalau masih bisa dengan proporsi badan yang dikecilin, kalau bisa masuk kenapa enggak gitu kan. Dan akhirnya sekarang yang dulunya nggak muat-muat pun akhirnya sekarang bisa muat lagi gitu. Jadi intinya adalah konsisten, terus komitmen. Jadi
kalau kalian mau workout, kalian tuh harus punya niat dulu, niat yang kuat. Karena kalau kalian udah dulu lah, gue males nih hari ini, udah seterusnya akan terus. Apalagi pas kalian udah workout nih selama 2 minggu, terus tiba-tiba kalian udah males. Itu setelah mau mulai lagi, rasanya pasti capek, rasanya males, dan rasanya kayak ntar aja dah, besok aja dah. Nah akhirnya dari situ keterusan, dan akhirnya nggak workout sampai bulan depan kayak gitu kan. Jadi mau kalian lagi mens atau enggak, ya tetap workout dengan komitmen yang tadi di depan, yaitu adalah gue harus full workoutnya selama 1 bulan. Nanti kalau udah full 1 bulan, bulan depannya kalian akan pas kalian lihat catatan, bulan kemarin gue full, bulan ini gue juga harus full dong. Masa nggak naik turun, malah turun, kan nggak mungkin. Karena namanya pencapaian itu pasti ke atas, nggak mungkin ke bawah kan gengs. Jadi buat kalian yang pengen kurus, itu intinya satu, niat. Harus niat dulu. Kalau kalian nggak niat, itu akan susah gitu ya. Yang kedua, komitmen dari diri sendiri. Mau kayak apa komitmennya ya. Jadi kalian sendiri yang tahu jawabannya. Gue nggak tahu jawabannya, jadi gue hanya memberi saran lainnya gitu. Terus yang ketiga adalah sabar dan konsisten. Ya, konsistennya nggak cuma seminggu 2 minggu, minimal 3 bulan untuk bisa dapat hasil yang lumayan. Ini gue masih lumayan selama 3 bulan ya. Nanti nih gue masih akan ada progres lagi ke depan selama 3 bulan lagi. Nah nanti kita akan lihat 3 bulannya ini seperti apa hasilnya, kayak gitu. Nah dan yang keempat adalah cari referensi. Jangan males untuk mendengarkan dan membaca. Jujur gue adalah orang yang malas membaca, makanya gue mencari cara lain supaya gue bisa tahu informasi yang luas dengan cara menonton YouTube. Nah YouTube yang gue cari ini adalah YouTube yang menurut gue bermanfaat, yang manfaatnya bisa gue aplikasiin di dalam tubuh gue. Yang itu yang tadi gue kasih tahu 3 ini. Kalaupun kalian dapet channel YouTube yang lainnya, silahkan, gak apa-apa, asal itu cocok dengan kalian dan bisa dicontoh. Tapi contohnya jangan langsung ditelan mentah-mentah, disaring, ditelaah, dipahami dulu. Kalau sudah paham baru kalian aplikasikan, bisa dimodifikasi atau bisa ditambahkan dengan cara kalian masing-masing, kayak gitu. Jadi workoutnya insya Allah pasti sukses, dan kalian bisa turun dengan gak sempurna sih turunnya, dengan bertahap tapi bagus gitu loh. Nggak yang tiba-tiba langsung turun, malah nanti tiba-tiba nanti naik lagi. Nah itu yang menyeramkan kalau menurut gue. Tapi kalau turunnya bertahap itu bagus gitu. Dan jangan lupa, jangan sering nimbang, karena di awal-awal gue itu sering nimbang. Di bulan-bulan awal gue sering nimbang banget, dan akhirnya jadi kayak stres sendiri, kayak aduh gue nggak turun-turun gitu ya. Itu waktu bulan-bulan pertama, pas gue nonton video-video dari channel YouTube yang tadi gue kasih tau itu, channelnya Mbak Yulia, olahraga dan diet santuy. Akhirnya gue baru tersadar bahwa nggak semua penurunan berat badan itu diukur dari timbangan, tapi bisa juga dari lingkar tubuh, ya kan, lingkar tubuh, terus kesehatan dan rasa enteng di badan. Gue merasakan perbedaan dulu dan sekarang. Kalau dulu gue kan gue menari, dulu gue mau goyang aja berat banget nih, bokong, tapi sekarang mau goyang enteng banget gitu. Terus baju gue ini lengan ya, walaupun ini masih ngempleh kayak sapi gelonggongan, tapi ini lebih better dibandingkan dulu. Kalau ini kayak gini ya, tapi kalau dulu ini turunnya segini, bisa segini turunnya. Jadi ini kan karena gue tarik kan. Kalau dulu tuh segini nggak pakai gue tarik, jadi kayak bener-bener diginiin tuh kayak goyang gitu. Kalau ini udah agak kencang sedikit gitu ya. Kalau dulu nggak, goyangnya tuh yang bener-bener begini, kayak kena angin puting beliung gitu kan. Jadi intinya balik lagi ke diri kalian masing-masing, komitmen kalian masing-masing seperti apa maunya, kayak gitu. Oke, mungkin workout gue ini aja. Workout gue sebenarnya nggak banyak dan nggak yang gimana-gimana yang sampai kardio sampai jungkir balik, enggak. Tapi yang penting konsisten. Kalau kalian mau kardio itu aja gitu, nggak apa-apa, tapi tetap harus ada modifikasi yang lain. Karena kalau kayak gitu, kalau itu aja kalau kalian udah terbiasa, kan akhirnya jadinya biasa aja ya, flat gitu, nggak ada tantangannya ya. Jadi kalau udah ngelakuin workout yang menurut kalian udah biasa, naik satu level untuk cari jati diri lagi gitu. Cari jati diri lagi untuk bisa naikin level. Nah nanti dari naikin level, jadi selalu merasa tertantang, intinya selalu merasa tertantang dalam workout tuh gitu. Kalau kalian cuman ada di zona itu aja, ya udah, kalian juga progres untuk turunnya akan lama lagi. Jadi kalian harus naik lagi untuk dapat progres yang lebih cepat dan menghasilkan hasil yang memuaskan menurut kalian, kayak gitu. Mungkin itu aja tips workout gue
Ini bukan tips sih sebenarnya, ini kayak sharing aja, sharing supaya kalian semangat melakukan workoutnya. Kalau untuk pola makan mungkin di next video, karena ini juga udah lama, panjang banget, hampir 30 menit. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua, dan jangan lupa jaga kesehatan dan tetap komitmen pada diri sendiri. Oke? Thank you buat kalian yang nonton video gue sampai detik ini. Terima kasih banyak, and see you next video. Bye bye.